Kabupaten Majene, daerah yang berada di wilayah pesisir Jasirah, Provinsi Sulawesi Barat ini tidak berhenti membangun. Mengandalkan kekayaan potensi sumber daya alam yang ada, masyarakat Kabupaten Majene mengembangkan daerah, meningkatkan perekonomian. Semangat Pelaut Mandar sang penakluk badai terpatri dalam semangat pembangunan daerah ini. Dari zaman nenek moyang hingga kini, suku Mandar atau suku asli masyarakat Majene dikenal sebagai pelaut ulung pantang menyerah. Sebagai wilayah maritim, Kabupaten Majene menjadi salah satu daerah penopang perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, utamanya dari sektor kelautan dan perikanan. Potensi perikanan tangkap yang ada selama ini telah memberi andil yang signifikan bagi perekonomian daerah dan masyarakat. Selain potensi kelautan dan perikanan, perekonomian Kabupaten Majene juga ditopang sektor pertanian dan perkebunan. Salah satunya yakni komoditas kelapa dalam. Hampir seluruh wilayah daerah ini pohon kelapa mudah ditemui dan tumbuh dengan subur. Di sepanjang lintas Trans Sulawesi pesisir wilayah Kabupaten Majene, jejeran pohon kelapa menjadi pemandangan umum. Komunitas kelapa dalam yang relatif melimpah membuat sebagian masyarakat memanfaatkannya menjadi bermacam kuliner khas. Namun usai dikonsumsi, sampah buah kelapa ini kerap dibuang dan kurang dimanfaatkan. Sampah-sampah tersebut dibiarkan berserakan dan dilupakan begitu saja. Bila limbah atau sampah kelapa dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun tidak untuk Saukadin. Bagi Saukadin, pria kelahiran Majene 36 tahun silam, limbah kelapa menjadi berkah tersendiri dan menghasilkan rupiah. Bapak dua anak ini telah mampu mengolah limbah kelapa seperti tempurung kelapa dan ranting buah kelapa menjadi bermacam barang kerajinan bernilai jual tinggi. Di tangan Saukadin, sampah ini diolah, dibentuk, dan dipoles sedemikian rupa hingga menghasilkan kerajinan bernilai seni. Siapa sangka kerajinan tangan seperti jam dinding, gantungan kunci, tempat tisu, lampu hias, tas hingga loudspeaker ini berasal dari tempurung kelapa dan ranting buah kelapa. Suatu karya yang bernilai artistik dari bahan yang kerap dipandang sebagai sampah. Di rumahnya di lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga 2 Majene, Saukadin berkarya mengolah tempurung dan ranting buah kelapa menjadi berbagai barang kerajinan. Di sanggarnya yang bernama Rumah Seni,
ia membina dan melatih para pemuda di daerahnya, mendaur ulang dan menciptakan beragam kerajinan tangan dari limbah kelapa. Bahan baku, yakni tempurung atau batok kelapa dan ranting buah kelapa, ia dapatkan dari kebun yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Relatif melimpahnya pohon kelapa di daerahnya membuat Saukadin tidak begitu sulit untuk mendapatkan bahan baku. Buah kelapa tua yang jatuh selanjutnya dikumpulkan, dikupas, dan diambil tempurungnya. Selain tempurung, ia juga mengumpulkan ranting buah. Keberadaan tempat pembuatan kopra yang berada di lingkungan tempat tinggalnya turut membantu ketersediaan bahan baku. Tempurung yang sudah tidak terpakai hasil pengolahan kopra ia manfaatkan. Tempurung dan ranting buah kelapa selanjutnya dijemur di bawah terik matahari hingga kering, agar bahan-bahan tersebut padat dan mudah dibentuk. Tempurung dan ranting buah kelapa kering yang sengaja ia kumpulkan di belakang rumah siap diproses menjadi beragam kerajinan tangan. Dalam proses pengerjaan, Saukadin menggunakan sejumlah peralatan mesin. Beberapa di antaranya ia rakit sendiri dan selebihnya merupakan peralatan bantuan dari pemerintah. Tahap pertama yakni proses penghalusan bahan. Pada proses ini, tempurung kelapa digosok menggunakan mesin amplas khusus hingga halus dan bersih dari serabut. Selanjutnya, tempurung kelapa yang telah halus dibentuk atau dimodel. Dalam proses ini tempurung dipola sesuai model yang diinginkan dan digergaji mengikuti pola desain. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian agar tempurung tidak pecah atau retak saat digergaji. Tempurung yang telah terbentuk kemudian diamplas kembali dan dipernis agar terlihat lebih indah dan mengkilat. Selain menciptakan berbagai kerajinan bernilai tinggi, upaya yang dilakukan Saukadin diharapkan semakin memperkenalkan produk-produk kerajinan tangan dari Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat secara umum di tanah air. Saukadin sendiri adalah sarjana lulusan Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Makassar. Ia juga pernah menjadi guru honorer di salah satu SMP negeri di Majene. Namun, kecintaannya pada kerajinan tempurung kelapa dan tekadnya memajukan daerah melalui pengembangan industri rumah tangga tak pernah surut. Kenapa saya memilih limbah dari batok kelapa atau tempurung kelapa, itu kan filosofinya begini. Di Sulawesi Barat itu kan banyak sekali pohon kelapa, terutama ini di Kabupaten Majene, termasuk di Kelurahan Baruga 2, yaitu masyarakatnya mayoritas itu penghasil kopra, yaitu petani kelapa. Jadi makanya saya mengambil ini karena bahan dan limbahnya sangat banyak di sini. Masyarakat di sini alhamdulillah karena sangat merespon, terutama pemerintah di sini, karena masyarakat di sini juga sudah merasakan hasilnya juga. Bahkan di sini lingkungan Lembang sudah beberapa orang mewakili Kabupaten Majene untuk ke tingkat nasional.
Selain membina kelompok kerja yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat, Saukadin juga berusaha menularkan pengetahuannya kepada dua buah hatinya. Seperti halnya Salwa, putri pertama Saukadin berusia 7 tahun dan adiknya Muhammad Afwan 6 tahun. Kedua bocah ini telah mampu menciptakan kerajinan tangan berkat didikan sang ayah. Salwa kini duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 dan pernah beberapa kali menjuarai lomba seni lukis tingkat Kabupaten Majene. Sementara sang adik Afwan duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak. Keduanya terlihat ceria membentuk tempurung kelapa menggunakan gergaji kecil milik sang ayah. Tanpa canggung, mereka membentuk pola di permukaan tempurung dan menggergajinya. Keberadaan putra-putrinya ini diakui Saukadin menjadi semangat untuk terus memacu kreasi, inovasi, dan kualitas dalam menciptakan beragam kerajinan. Media ini juga menjadi salah satu cara membangun kedekatan Saukadin dengan keluarga, sekaligus mendidik kemandirian anak-anaknya dan memupuk kecintaan kepada lingkungan. Saukadin juga mempersembahkan karyanya bagi masjid di lingkungan tempat tinggal. Salah satunya terlihat pada pelang nama masjid. Tulisan dan beberapa bagian ornamen pada pelang tersebut terbuat dari tempurung kelapa, hasil karya Saukadin. Upaya Saukadin menciptakan kerajinan dari limbah kelapa mengantarkannya mengikuti berbagai event hingga menorehkan prestasi di tingkat lokal dan nasional. Ia pernah meraih peringkat pertama penggerak wirausaha tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 dan juara 1 bidang handicraft se-Sulawesi Barat. Selain itu, event nasional mewakili Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat juga pernah ia rasakan. Seperti mengikuti ajang silaturahmi penggerak wirausaha se-Indonesia di Yogyakarta tahun 2015, berpartisipasi di Expo Pekan Raya Jakarta PRJ tahun 2015, Expo Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Bangka Belitung 2015, dan mengikuti studi banding ke sejumlah provinsi di tanah air. Pada tahun-tahun sebelumnya itu, tahun 80-an, itulah Atas prestasinya tersebut, Saukadin kerap dipanggil menjadi pembicara dan instruktur di sejumlah kegiatan home industry yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat, bekerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan dan kursus di bidang industri kreatif. Memang kayak kerajinan-kerajinan seperti yang misalkan kita buat sebentar, yaitu dengan identik dengan budaya kita atau kita di Sulawesi Barat itu. Jadi terus terang, alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih berdiri di depan ibu-ibu, orang tua saya, adik saya. Yang motong polanya, kemudian ada yang menempel, itu supaya di tempat ini, Saukadin secara khusus memperkenalkan dan mengajarkan kepada peserta dalam pemanfaatan limbah kelapa, seperti tempurung dan ranting buah kelapa, menjadi beragam barang bernilai jual tinggi. Para peserta agar supaya meja dan kursinya coba dikasih untuk mengembangkan kreativitas atau home industri di Kabupaten Majene, terutama itu karena bahan dasarnya memang banyak di sini. Kemudian untuk menekan juga angka pengangguran di Kota Majene itu pada intinya. Terus ini untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi saya memang dituntut ini untuk melakukan pembinaan pelatihan di bidang handicraft atau di bidang kerajinan tangan.
Selain memanfaatkan batok atau tempurung kelapa, peserta juga diperkenalkan dalam pemanfaatan ranting buah kelapa kering untuk menciptakan produk seperti figura foto, tempat tisu, dan berbagai produk kerajinan lainnya. Pakai yang tuh. Upaya yang dilakukan dinilai turut memotivasi masyarakat dan memberi pemahaman tentang pentingnya peranan industri kreatif kerajinan limbah kelapa. Kondisi ini diharapkan mampu membuka terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan mendorong ekonomi daerah. Dengan mengadakan hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk mengolah limbah atau sampah menjadi yang tadinya cuma dipandang sebelah mata menjadi bahan olahan yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi bisa menjadi sesuatu faktor peningkatan faktor ekonomi untuk masyarakat setempat, terutama di Sulbar ini. Untuk kali ini kami juga sangat berterima kasih kepada struktur karena strukturnya bisa langsung memberikan ilmunya di tempat ini bagaimana cara pembuatan dan pengelola limbah menjadi sesuatu lebih berharga lagi. Kemudian terkelola, jadi ada nanti koordinator. Jadi ada, saya kira itu prinsipnya. Untuk sharing. Peran pemerintah sangat penting guna mendorong eksistensi industri kerajinan berskala rumah tangga untuk terus bertahan. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, pemerintah terus concern membangun daerah melalui industri kreatif dan UKM. Sosok seperti Saukadin dibutuhkan untuk menginspirasi masyarakat, utamanya kaum muda, mengembangkan diri melalui home industry. Anda ke rumah beliau. Kita orang Majene sangat bangga dengan Pak Saukadin ini dan sekaligus inilah sebenarnya menjadi motivator. Jadi selama ini sebenarnya kita kebingungan bagaimana mencari instruktur karena selama ini kita mengundang selesai 2-3 hari di sini pulang, kita tidak lagi, bahkan masyarakat itu tidak lagi melanjutkan. Tapi dengan adanya putra daerah kita ini, namanya Pak Saukadin ini, memang skillnya itu luar biasa dalam bidang itu, sangat-sangat memotivasi masyarakat dan beliau ini memang juga artinya sangat familiar sehingga bisa berhubungan langsung dengan masyarakat yang sudah dilatih ini. Jadi tidak sebatas pada waktu pelatihan. Setelah pelatihan ini juga tetap menjadi tetap dikoordinir dan dibimbing jika ada hal-hal yang diperlukan. Seperti itu. Siapa sangka, produk-produk ini berasal dari batok dan ranting buah kelapa yang kadang dipandang sebagai sampah. Beberapa kelompok binaan kini telah mampu menciptakan berbagai produk bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Kerajinan batok kelapa hasil kerja Saukadin dan beberapa pengrajin asal Majene
kini telah mampu menembus pasar hingga keluar daerah. Produk-produk ini bahkan dijadikan oleh-oleh khas Sulawesi Barat dan bersanding dengan kerajinan terkenal lainnya dari Sulbar. Kedepan, produk ini diharapkan mampu menembus pasar nasional hingga pasar ekspor, bersaing dengan kerajinan dari daerah lainnya di tanah air dengan mengedepankan ciri khas budaya.